yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditata. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah film terbaru dari Ridho Evander Rama. Nah, film ini diberi judul Sampai Jumpa di Pertemuan Akhir. Tapi pada segmen bincang santai kali ini, saya tidak hanya berdua aja sama sang sutradara nih, tapi juga saya ditemani oleh sang pemainnya juga nih. Yang pertama kita sambut dulu sang sutradara dan penulis naskahnya, Mas Ridho. Apa kabar Mas Ridho? Baik, alhamdulillah baik. Mungkin teman-teman Kongko Baby Sixteen kan terlalu seringnya melihat saya sampai bingung ini ngapain lagi. Ya, dan kemarin-kemarin kan kita udah bahas film orang kan. Kali ini kita ngomongin film Anda, Cie. Sekarang udah lebih formal. Harus lebih formal ya. Lebih formal. Nah, oke. Yang kedua ini teman Kongko BBC9 ada Mas Agung Kurniawan. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Sehat. Nah, yang ketiga ada Mas Gilang nih sebagai pemain juga. Apa kabar Mas Gilang? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Nah, masing-masing ini udah pakai kostum sesuai dengan perannya nih kayak ini kalau dapat bocorannya nih. Oke, kita langsung ke Mas Ridho nih. Mas Ridho, kira-kira nih apa yang menjadi inspirasi dari cerita film Sampai Jumpa di Pertemuan Akhir? Dari judulnya ini, sebelum inspirasi kita ngomong, kenapa sih judulnya kok Sampai Jumpa di Pertemuan Akhir? Sampai Jumpa di Pertemuan Akhir. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara judul, sebenarnya itu yang terinspirasi dari lagu yang Endang Sukamti yang Sampai Jumpa itu, yang ada di One Night Stand tuh, dipakai tuh lagunya. Dari situ pertama dengar, terus kepikiran satu cerita ngomongin kayak perjalanan, dan pada akhirnya mereka saling sampai jumpa ya, hal yang kayak gitu sih. Kalau untuk cerita, kepikiran untuk pertama kali itu setahun lalu, waktu itu akhirnya ngomongin film Akhirat Love Story. Jadi Mas Jason bikin film romance fantasi, jadi kepikiran pengen juga, ya udah gue bikin aja sendiri versi gue gitu. Jadi dari situ kepikiran untuk membuat satu cerita soal perjalanan dan perpisahan, dan pada akhirnya sebelum perpisahan itu dan di pertemuan kita udah tahu kalau kita ini bakal berpisah. Jadi kita dari awal udah bilang sampai jumpa di pertemuan akhir. Jadi sebenarnya ide dari situ, dari dua itu. Oke, jadi secara nggak langsung nih Mas Ridho nih ngasih bocoran nih agak-agak fantasi dong ya? Betul sekali. Ya soalnya tadi kan ngomong kan terinspirasi dengan filmnya Mas Jason, Akhirat. Kalau gitu nih kurang lebih nih bau-baunya ada fantasi-fantasi romance ya? Betul sekali. Oke. Nah sekarang kita ke Mas Agung nih. Mas Agung, boleh cerita nggak mengenai karakter yang Mas Agung mainkan? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Kurniawan. Di sini saya berperan sebagai Adam di film Sampai Jumpa di Pertemuan Terakhir. Di akhir, Adam ini memiliki sifat yang patah hati karena dia di film ini diputusin sama Hawa, di mana Hawa lebih milih pasangan yang lain yang lebih kaya raya, yang lebih material dibanding seorang Adam yang hanya produser, yang hanya seorang filmmaker yang lebih dibandingkan dengan pacar barunya Hawa yang seorang anak wali kota gitu. Oke. Nah, Mas Krisna, selamat datang Mas Krisna. Nah, sekarang Mas Krisna langsung saya tembak nih. Boleh ceritakan nggak mengenai karakter yang Mas Krisna perankan di film ini? Terima kasih. Kalau untuk saya sendiri, saya memerankan karakter Gilang, bukan Gilang yang di sini ya. Berbeda universe. Oke, jadi karakter Gilang itu dia itu berperan sebagai manajernya dari si Adam ini. Nah, cuman berbeda dengan Adam yang selalu patah hati, Gilang ini lebih tenang hatinya, Kak, lebih tenang. Dan dia tuh orangnya sangat bijak, dan dia juga suka memotivasi, peduli sama teman, dia juga loyal terhadap temannya. Nah, walaupun dia orangnya seserius itu, tapi ternyata Gilang ini juga memiliki sifat humoris, Kak. Dia tuh humoris, jadi dia sering kayak di saat temannya lagi galau atau gimana, nah dia sering jadi penghiburnya.
Nah, di sisi lain dia tetap profesional dengan pekerjaannya, yaitu sebagai manajer si Adam itu sendiri. Gitu, Pak. Oke. Nah, saya langsung ke Mas Gilang. Apakah betul yang dikatakan Mas Krisna mengenai diri Anda? Kita beda universe nih. Oh, beda. Oke. Beda jauh. Saya MC juga. Oke, Mas Gilang gimana Mas Gilang dengan karakter yang Mas Gilang perankan di film Iya, ini? saya berperan sebagai sang pembunuh. Itu idenya Pak Rido. Ini boleh saya spoil nggak nih Pak Rido? Boleh, tapi nggak usah Boleh banyak. Ya. Iya, saya sebagai pembunuh. Jadi saya itu punya masa lalu sebenarnya sebagai pasangan yang setia. Cuma diselingkuhin sama pacar, akhirnya beralih menjadi seorang pembunuh untuk istilahnya kayak self healing gitulah, dengan cara membunuh si pacarnya itu tadi. Tapi beralih dari situ, malah saya keterusan ngebunuh orang. Dan nggak tahu kenapa Pak Rido ngerasa kalau chemistry itu cocok di saya. Karena kayaknya berhasil di film sebelumnya ya. Iya, betul. Iya. Betul sekali. Makanya saya diajak lagi untuk menjadi seorang pembunuh juga di sini. Nggak tahu nih, kayaknya next film bakal jadi Pembunuh juga. Jahat juga ini terus dari Pak Rido. Begal nih, abisnya begal kali ya. Cocok begal ya. Begal yang karena punya pengalaman di begal akhirnya dia membegal. Nah, itu bisa juga sih itu. Oke, menarik nih. Nah, Mas Rido, boleh cerita gak apa sih yang membedakan film terbaru Mas Rido ini dengan karya-karya Mas Rido sebelumnya? Yang paling membedakan adalah pertama adalah durasi film ini jauh lebih panjang, karena kan biasanya bikin film pendek berapa sih, 10 sampai 12 menitan. Sementara ini debut film panjang, durasinya 80 menit, sekitar segitu lah, 80 sekitar segitu. Terus yang kedua adalah secara genre beda banget dari apa yang udah pernah saya kerjain. Kebanyakan saya ngerjain kayak film-film depresif sih. Ini juga sama sih temanya depresif juga, tapi lebih apa ya, jangkauan ceritanya jauh lebih luas aja gitu. Karena biasanya kan kalau bikin film pendek tuh kayak cuma di satu tempat aja beraninya ya, karena budget. Nah ini dia lebih luas, lebih mengeksplor dunia gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau ini lebih benar-benar kita eksplor aja semua dunianya yang ada di dalam pikiran saya itu ke film gitu. Itu sih bedanya dari yang lain, yang benar-benar yang lain sih. Oke. Jadi dari durasi dan tentunya itu tantangan yang ada ya, pastinya ya, seperti itu. Sama genrenya ini termasuk genre yang baru ya, Mas ya? Betul. Sebelumnya sebelumnya juga Mas Rido belum pernah. Ya benar. Oke. Nah, kembali nih ke Mas Agung nih. Kira-kira nih untuk mendalami karakter ini gimana nih Mas Agung melihat nih, apakah dengan film-film atau dengan ada buku atau apa? Kalau dari saya pribadi untuk mendalami seorang Adam ini, karena memang sudah basicnya sebagai sad boy gitu ya. Karena pada saat itu lagi berakhir hubungannya, jadi mungkin pas. Dan juga beberapa kali langsung. Jadi beberapa kali juga sering cari referensi dari film-film kayak dari aktor yang menjadi inspirasi bagi saya, kayak Angga Yunanda, Iqbal juga gitu. Oke. Tapi yang pasti itu suka nge-recall ke masa lalu gak nih Mas pas waktu berperan? Iya, beberapa kali pas scene waktu syuting itu beberapa kali sih, kayak ada yang kebawa perasaan, kadang ada yang ya udah enjoy the moment doang gitu. Tapi overall kita profesional, nggak ada yang jungkit-jungkit masa lalu dan segala macam, ya kita semua senang. Oke. Yang penting tetap bersama ya. Oke. Nah, selanjutnya Mas Krisna nih dalam memerankan karakter Gilang, kira-kira apa nih? Apa melihat dari film apa atau aktor tertentu, atau ya ngelihat si Gilang teman Anda nih, Gilang. Oke, terima kasih Mas. Sebenarnya ya ini kalau apa ya just information, kalau saya sama Agung ini sebenarnya udah kenalan dekat Mas. Jadi udah kenalan dekat gitu, jadi kan enak. Dan ternyata untuk memerankan film ini nggak tahu kenapa itu relate dengan kami berdua gitu. Agung tadi sampaikan kan dia sad boy gitu. Dan saya tuh beberapa kali juga sering nasihatin Agung gitu. Jadi kan sebelum memilih peran kan dari Pak Rido sendiri itu kayak
nggak langsung kayak oh kamu gini ya, jadi kayak menyesuaikan dengan kami tuh, dibacakan dulu ininya gitu. Dan ternyata ya saya belajar jadi lebih ke dunia dunia nyata gitu. Oh ternyata saya cocok banget di sini gitu. Jadi saya tidak langsung relate dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya perankan gitu. Nah untuk yang selebihnya sempat sih juga kayak lebih ke nonton film ya mas, dari film gitu. Jadi kayak yang mana yang cocok dengan peran itu ya saya coba dalami gitu. Tapi lebih banyak mempelajari dari dunia nyata sih. Ya, karena relate banget, jadi kan lebih flow-nya tuh lebih enak gitu jadi jalannya. Karena memang sesuai banget gitu dengan diri saya gitu. Jadi lebih merasakan. Oke, keren. Nah, Mas Gilang gimana nih Mas Gilang? Kan nggak mungkin dari pengalaman pribadi ya? Enggak dong. Jangan. Kalau saya punya pengalaman membunuh kan gitu. Enggak, saya enggak sebrutal itu. Kalau saya untuk memerankan karakter seorang pembunuh itu sebenarnya saya punya basic sebagai anak teater dari SMA sama waktu kuliah saya punya basic anak teater. Jadi untuk memerankan karakter yang bisa dibilang jahat ini ya, karakter yang jahat itu saya perlu membaca skripnya dulu supaya saya tahu nih plot-plotnya saya harus seperti apa gitu loh. Jadi saya bisa menciptakan karakter itu seolah-olah itu saya, beneran saya. Bahkan di film sebelumnya itu saya perannya kan hampir-hampir mirip sebagai seorang yang depressed tapi memang jahat juga. Dan itu berhasil mengimpress Pak Rido. Makanya saya diajak lagi kemarin untuk menjadi seorang pembunuh. Dan kenapa ditaruh jadi seorang pembunuh? Karena dia ngerasa mungkin di film sebelumnya itu saya berhasil memerankan itu gitu. Oke, ini pertanyaan serius nih, bercanda tapi serius. Kalau tadi kan Mas Agung kan sempat baper dalam arti, terus Mas Krisna kan sempat saya emang ke bawah emang kehidupannya gini. Nah, Mas Gilang nih dalam arti sempat gak kepikiran jadi istilahnya malah ke bawah ke karakter, kayaknya kok ada ke bawah ke dark side-nya. Itu mungkin bisa ditanyain langsung sama Pak Rido karena dia ngerasa juga kalau saya tuh karakter bukan nakal sih kalau mau dibilang, karakter agak ugal-ugalannya tuh sampai ke real life ada. Oke, jadi ke bawah tuh sampai beberapa hari apa beberapa minggu. Bahkan kemarin waktu syuting itu ada adegan di mana saya itu kan harusnya mukul kepalanya si Agung kan. Itu harusnya acting, tapi saya nggak sengaja mukul beneran. Nggak sengaja atau di bawah alam sadar? Sebenarnya nggak sengaja sih. Jujur nggak sengaja. Jadi sorry ya Agung, udah sembuhkan benjolnya. Buset, sampai benjol Mas Agung ya? Enggak lah, enggak benjol kok. Enggak soal. Bahkan ada beberapa plot yang seharusnya tidak ada di skrip. Itu saya inisiatif sih nanyain ke Pak Rido. Pak, ini boleh nggak kita tambahin gini biar lebih apa ya? Biar pembawaan saya itu lebih enak gitu loh, lebih nyata gitu loh. Ada adegan gotong Agung, ada adegan saya di mana manjat pohon, itu segala macam. Saya saranin ke Pak Rido, Pak, saya mau begini, ya udah. Improvisasi gitu. Oke, jadi gimana Bung Rido? Benar ada yang kebawa ke sisi gelap? Oh betul sekali kalau itu. Waktu sebelumnya kita pernah bikin film pendek bareng. Saya sempat takut sama dia waktu salah adegan yang ngeri. Takut beneran kayak astagfirullahaladzim. Kok saya ketemu orang kayak gini gitu. Ya. Ada geprak meja ya Pak. Saya pun juga sawan itu sebenarnya. Iya. Takut mejanya beneran pecah pula. Nah itu. Seperti nyewa lagi. Iya, ngeri banget. Kita di lokasi aja believable banget sama karakter dia tuh kayak anjir keren banget gitu. Tapi saya real life tidak seperti itu kan Pak. Iya. Jadi apa belum? Enggak. Jangan dengan karakter Anda ini Anda tiba-tiba ngebunuh orang ya. Ini cuma karakter ya. Karakter alter ego aja itu. Alter ego aja. Jangan. Alter ego jangan. Mas Agung gimana Mas Agung? Beneran terpukul? Beneran kena pukul? Bener Mas. Sebenarnya tuh nggak terlalu sakit sih, cuman pas digotongnya doang itu udah ada saya kayak istilahnya kayak udah pengen dicabut gitu sama malaikat, kayak ya Allah nggak kuat, nggak sampai muntah digotong. Oke, nanti harus ditonton sini gotongnya gayanya gimana nih. Gotongnya itu semua semua ngeliatnya ya Allah. Jadi nah kalau Mas Krisna kayak dapetnya enak-enak terus nih ya. Iya Mas, kok saya beruntung ya. Maksudnya kayak saya kok kayak sama Agu kalem-kalem aja gitu kan, kayak walaupun ini kayaknya scene-nya harus kita tambah nih, kayaknya pembunuh ketemu nih kayaknya nih. Bisa kali ya. Tapi saya beruntung Mas, saya nggak jumpa Gilang yang asli gitu kan. Kalau saya kan Gilang di peran ya, saya nggak jumpa Gilang yang asli ini gitu. Alternate first ya.
Iya. Oke. Nah, sekarang nih, pengalaman menarik yang saat syutingnya kalau Mas Rido ngalamin apa nih? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan jelas ya, apa ya? Waktu adegan ini sih, kita tuh ada adegan harus masak burger di hutan, dan itu pertama kalinya saya ngeliat ada apa sih, si Gilang ini Burger inisiatif, kosong. dia ngegali tanah, taruh apa sih, daun-daun, itu dibakar, itu masak burger di tanah gitu, kayak hah? Ngeliatnya kayak hah? Nggak pakai kompor, nggak pakai apa-apa, jadi pasti makan enak nggak gitu. Bisa ya, dari tanah aja bisa, nggak perlu pakai gas, nggak perlu pakai apa, udah bisa. Ada tuh adegan itu, lihat sendiri dapur yang dia buat di mana, itu kayak bisa ya, Ya gitu. masa pembunuh nggak ahli itu bikin gituan doang. Kayak mana? Sekedar menyalakan api toh, Pak. Abis makan itu sakit perut gak, Dok? Enggak. Enak, Saya steril. Ya, lebih enak daripada Mac gitu. Iya, saya percaya deh soalnya ngomongin saya steril. Iya Pak, ampun Pak, jangan datang ke rumah saya Pak. Dok, kayaknya saya pamit sekarang deh Dok, agak serem nih, nadanya udah naik terus. Oke, itu ya, menarik. Kalau Mas Agung gimana Mas Agung? Ada pengalaman menarik gak selama syuting? Oke, baik. Kalau dari proses selama syuting itu yang buat saya menarik, pertama karena bertemu dengan orang baru, yang dimana lawan main saya Meta itu sebagai Hawa, yang sama-sama kita kontekan bareng untuk menentuin bagaimana sih supaya Adam sama Hawa ini punya chemistry dan biar bisa klop yang lebih baik dan lebih bagus gitu, biar dapat chemistry-nya. Terus kemudian juga yang membuat menarik itu pas scene hari keempat di pantai, yang mana kita masih bakar-bakar juga. Tapi bakar-bakarnya itu pakai pemanggangnya dari punyanya Pak Rido gitu. Kita pakai apa namanya, arang gitu. Terus ya itu kali itu yang buat Krishna sih ya lumayan enak walaupun gosong. Terus kemudian juga yang gosong-gosong kenapa disebut sih? Terus ada itu di Instagram tuh yang gosong tuh itu ya. Iya, betul. Itu iya, betul. Okay. Ya, terus juga kita basah-basahan di pantai, terus kemudian juga bangun tenda camping di pinggir pantai, ya itu menarik sih buat saya. Soalnya belum pernah camping di pinggir laut, pinggir pantai gitu. Dan yang terakhir ada satu hari di mana kita itu cuman foto-foto doang di batu karena tempat udah kesorean ngeliat sunset sambil ngehitung pesawat lewat antara Singapore Airlines atau pesawat apa gitu. Ya Allah, itu apa itu? Itu hal-hal yang sangat random. Random banget nih anak sumpah. Gabut sih. Ya Allah. Itu yang ngitungin tuh semua siapa aja? Kalian berdua? Agung doang. Saya doang. Agung doang. Dia doang. Aduh, sabar ya. Puk, sabar Mas Agung. Dia cuma bilang kayak, pesawat ada 3, oke. Ada 3 yang lewat ya, oke. Gitu. Aduh, oke, menarik. Mungkin kalau saya ikutan juga, mungkin saya akan ngitungin juga sih, kapan lagi ya di pantai sambil ngitungin itu. Oke, hitungin pesawat betul. Mas Krisna gimana Mas Krisna? Kira-kira ada pengalaman menarik gak? Ada pastinya Mas ya. Pengalaman menarik pertama tuh pas ini sih, ada scene di mana tuh saya makan sama Agung Mas. Jadi ya scene-nya tuh makan kan, cuman kayak makan ngemil gitu loh Mas. Cuman nggak tahu ya, mungkin saya sama Agung itu lapar atau gimana. Jadi habis Mas, makanannya tuh habis gitu. Terus saya kan makan ngemil gitu, tapi Gung udah habis. Tapi untungnya udah selesai scene-nya gitu Mas. Dapat mungkin kalau retake nggak tahu ya Mas, makannya udah habis gitu. Udah habisin. Kalau retake aku harus GoFood lagi. Jadi parah. Entah saya sama Agung kelaparan atau gimana, lebih ke natural gitu jadinya videonya. Scene-nya jadi natural gitu. Memang kami makan karena memang lapar gitu.
habis jadi sampai habis gitu. Itu kayak seharusnya cuma makan sedikit jadi habis gitu makanannya. Itu Ya, doyan namanya. Ketagihan ya. Kayak kan ya Agung. Terus ada ini yang kalau ini yang karena dua hal ini sih yang menurut saya paling menarik ya. Yang terakhir itu ini balik ke masak ini nih, masak daging gosong nih. Jadi sebenarnya Mas, ada orang tuh yang higienis banget Mas. Dia tuh nggak mau, mungkin Mas tahu lah siapa orangnya ya. Dia tuh nggak mau makanan yang gosong lah atau kayak kena debu gitu. Akhirnya kami paksa Mas, coba dulu gitu kan enak. Makan lah itu Mas, kali itu makanannya kan ternyata enak ya makanannya. Akhirnya nambah sampai 3 atau 4 gitu Mas. Yang awalnya tuh kayak enggak, aku sakit gitu kan, ini enggak higienis gitu bakteri, tapi paling banyak gitu Mas. Nah itu menurut saya gimana ini maksudnya nih? Ya, itu ngomong-ngomong gaji udah turun kan ya, jadi masih udah bisa ngomong gitu ya. Kalau gajinya belum turun hati-hati, jangan ngomong gitu kalau sama bos. Ini menandakan masakan kita enak Mas. Iya. Apresiasi. Iya. Diapresiasi kok sampai dimasuki ke Instagram kok. Oke. Tapi kemarin yang sakit perut siapa? Kemarin yang sakit perut siapa tuh? Ada tuh. Saya pula yang sakit perut. Ada tuh. Aduh. Oke. Nah, Mas Gilang gimana Mas Gilang? Kalau Mas Gilang? Jadi ada satu momen di mana syutingnya tuh emang udah agak sorean dan kita harus pindah tempat. Waktu itu syutingnya tuh rencananya mau pakai pantai, tapi pantainya tuh waktu itu ramai banget. Jadi mereka nih nanyain saran tempat sama saya. Saya bilang ya udah kita kesini aja. Di sini sepi karena pantainya tuh udah jarang gitu orang datang. Pergi kami ke sana. Masuk emang nggak bayar. Sampai di turunan bawah pantai di situ. Jalannya itu ternyata agak becek. Saya udah bilang sama Pak Rido nih karena dia yang nyetir kan. Pak, jalannya tuh sebelah sini. Dia nggak ngeh ternyata. Dia jalan tuh ke arah jalan yang becek. Akhirnya apa? Mobilnya nyangkut. Slip. Ujung-ujung saya sama teman saya turun. Itu kami udah kaki berlumpur-lumpur, nempel-nempel tanah, apa segala macam cuma untuk dorong mobil dia aja nih. Nggak ngerti saya lagi. Udah dikasih tahu Pak, jangan lewat sini. Ujung-ujung akhirnya nggak jadi syuting gara-gara udah kesorean. Cuma ngurusin mobil aja. Pulang-pulang mobilnya kayak abis perang. Udah kotor banget. Harus dicuci. Tapi dari situ Mas kita ngitungin pesawat. Dan posisinya waktu itu Krisna lagi di jalan mau ke pantai itu juga. Pas dia sampai kami pulang. Dia cuma ngetawain mobil Mas Rido yang udah ini aja sih. Udah kotor aja waktu itu. Parah. Itu bandel sih Anda sih Pak. Anda bandel ya, sih. Itu gua bilang sini mana. Tapi Mas Gilang nggak disuruh cuci mobil kan sama Mas Rido? Enggak. Kalau dia suruh saya cuci mati dia di situ. Mas Rido, tadi kamu kan harus ngomong dong. Itu kan tadi kan kamu kan si Gilang kan ngomong, masa sih masak di dalam tanah aja pembunuh yang nggak tahu. Nah, lu balikin dong. Masa sih dorong mobil slip aja nggak bisa pembunuh? Pendalaman karakter. Kedorong tuh sama saya sama teman saya. Kita berdua sih. Akhirnya kedorong juga tuh mobil. Keluar juga dari itu lumpur-lumpur gitu. Enggak, si Rido kemarin ngomong itu katanya buat pendalaman karakter Gilang katanya gitu. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Biar lebih sadis katanya. Alamat di mana, Pak? Alamat di mana? Waduh. Maaf ya, ini sinyal putus-putus. Tiba-tiba sih sama satu lagi ya yang benar-benar unforgotten ya. Saya tuh relasinya nambah lagi nih. Nambah teman baru lagi. Itu sih yang paling yang paling saya senangi lah. Awalnya kami nih agak jaim-jaim nih pas pertama kali meeting nih. Ini sama yang di bawah ini nih, yang jadi pemeran Gilang juga ini. Awalnya kita jaim-jaim nih, nggak tahu nih backgroundnya masing-masing gimana. Tapi akhirnya pas waktu syuting kan, saya kebetulan waktu itu sama mobil sama dia. Nyambung kita ternyata. Dan akhirnya sampai sekarang nih masih kontek-kontekan. Nambah relasinya yang seru sih kalau menurut saya. Kalau masalah mobil tuh terserah Pak Rido lah, mobil-mobil dia juga kok. Udah nggak ada urusan lagi ya? Iya, nggak ada urusan. Terserah dia deh. Oke. Emangnya syuting berapa lama, Dok? 4 hari. 4 hari.
kurang lebih 4 hari. Nah, ini kemarin kan baru rilis poster ya, baru Yep. isinya rilis poster. Ini official poster ya kalau gitu ya, bukan teaser poster ya. Yes, official. Bukan. Oke. Nah, ini konsepnya dari mana nih? Dari warna segala macam atau itu ada konsep apa nih? Kalau konsep sebenarnya kenapa ngambil warna biru langit itu karena kita pengen nunjukin warna kalem, meski emang sepanjang filmnya emang nggak ada warna itu, tapi kita pengen nunjukin kalau itu tuh satu film yang kalem dan magis, karena warna biru langit itu warna yang menurut saya itu warna magis. Jadi kita milih gambar yang ini, terus kita ngambil dari waktu itu saya sempat lagi mereka itu tuh adegan itu mereka lagi latihan nari dipandu sama Gilang, terus akhirnya saya pakai coba-coba jepret gitu, bagusnya film boleh menjadikan materi kita jadian belakangnya ada di kota, karena di kota-kota gitu juga, sama di kan kota aja kita di depan atau di mana gitu. Jadi kita nyampein apa ya, konsep di mana mereka lagi nari itu, mereka kan lagi bertemu, padahal aslinya mereka tuh harusnya akhirnya akan berjumpa pada akhirnya berpisah gitu. Jadi kita ngambil konsep, sebenarnya konsep yang ironi itu konsep ironi. Oke. Jadi dalam arti dancingnya itu bukan menggambarkan sesuatu ya, tapi emang emang ada satu scene bahwa mereka itu dancing pas deket mereka itu pas saat mereka itu bersama ya, seperti itu ya. Oke. Nah, tantangan yang paling berat yang dirasakan Mas Agung apa nih, Mas Agung? Kalau untuk tantangan tersendiri itu pas scene di hutan yang saya retake berapa kali itu, yang saya pikir kayak saya nggak berhenti bisa ketawa gitu, Mas. Kayak ada Parido, ada Gilang yang di situ, yang dimana saya pikir ini buat saya lucu sendiri. Yang saya pikir juga nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kayak kemasukan tak apa gitu, dan ngebuat ketawa nggak berhenti-berhenti. Entah mungkin mimik wajahnya dari Parido yang lucu, atau Gilangnya yang gimana, juga jangan sih. Emang mukanya ada yang lucu apa nih? Coba lihat ini ada muka yang lucu. Tapi nggak ada. Tapi ada menemukan jawaban nggak tuh kenapa ketawa dia? Nggak ada, nggak sampai saat ini nggak ada ya. Biarkan menjadi misteri ya. Nah, kalau Mas Krisna, kira-kira ada tantangan apa nih yang cukup berarti nih? Kalau saya pribadi sih sebenarnya karena memang pendalaman perannya dari dunia nyata langsung, jadi kayak experience langsung, ya syukurnya tuh lancar sih Mas. Cuman beberapa yang kayak tantangannya itu karena Agung ini kan kawan saya sendiri ya Mas ya. Kayak dekat gitu. Jadi kayak sometimes ya kami kadang kayak mau ngimprove tapi kok kayak nggak masuk gitu. Jadi ulang lagi gitu. Jadi kayak karena saking dekatnya kan seakan-akan pengennya cair gitu Mas. Tapi saking cairnya itu kami ngelampaui batas gitu Mas. Jadi kayak kadang ini nggak masuk akal gitu. Malah kayak nggak nyambung. Jadi akhirnya ulang lagi gitu. Karena mungkin saking dekatnya kami ya. Jadi lebih buka bawa suasana ngobrolnya. Yang kan kadang skrip itu udah kayak nggak berguna gitu sama kami. Saking kayak ngobrol kok enak kali gitu, tapi ternyata ini nggak nyambung loh dari skripnya gitu, melenceng jauh jadinya gitu. Mohon diulang lagi. Jadi tadi ngomongnya skrip itu gimana? Berasa gimana skripnya? Berasa kayak tidak berasa gimana? Berasa tidak berguna ya? Ini ada penulis naskahnya soal ini. Nggak apa-apa. Ngomong aja. Apa tidak berguna itu bukan karena skripnya tidak berguna, lebih ke kayak kaminya gitu. Iya. Kaminya yang kayak Maklum saya sebagai moderator emang sengaja buat kompor-komporin biar seru. Biar seru, makin malam memang harus makin panas ya Mas. Oke, Mas Gilang gimana Mas Gilang? Yang paling tersulit apa nih tantangan? Kalau saya pribadi ya, saya tuh harus lebih berani ini sih, memberikan saran ke Pak Rido, karena basic saya anak teater ya, jadi ada beberapa part yang menurut saya kurang kece untuk di shoot gitu kan. Jadi ada beberapa part saya bantu Pak Rido, Pak ini diimprove aja kayak gini, ini lebih bagus, kayak gini lebih bagus. Terus untuk mendalami peran sebagai pembunuh itu saya tuh harus menciptakan karakter sendiri, tapi yang lebih arahnya ke psycho thing gitu loh, lebih ke psychopath. Jadi ketika saya berperan sebagai itu, saya tuh nggak terlihat seperti seorang pembunuh, tapi nyatanya tuh sangat brutal gitu loh sebenarnya. Padahal pengalaman bunuhnya udah banyak banget gitu kan. Itu
eh, part yang menurut saya agak sulit karena untuk menemukan karakter sebagai seorang yang punya kepribadian agak psikopat. Karena di beberapa part kan saya juga minta input sama Prido, Pak, ini adegan tembaknya nggak usah ini aja, atau Pak, ini kayaknya saya manjat pohon aja deh biar lebih seru. Pak, Agung saya gotong aja deh gitu kan biar lebih ini. Itu tuh yang bikin Agung tuh nggak berhenti ketawa tuh. Agung tuh ada part juga di mana yang harusnya Agung itu diikat di tali, tapi saya bilang apa Pak, saya punya borgol, saya bawa, saya bilang. Saya bawa tuh borgol, udah di mobil Pak Rido sampai sekarang. Itu tuh yang bikin Agung nggak bisa berhenti ketawa tuh, karena pas Agung jatuh itu ya, sorry agak nge-spoil jadi. Karena pas Agung kebaring itu ada adegan juga yang juga saya improve di mana saya tuh ngambil perhiasannya Agung yang ada di tangan Agung. Jadi entah kenapa Agung tuh kayak ngelihat saya tuh ketawa terus, ini anak kenapa, gue pengen tak pukul gitu kan, tapi lagi berperan pula, tapi ya udah akhirnya nunggu tuh sampai dia berhenti ketawa. Jadi partnya tuh ya mendalami peran sebagai seorang psikopat itu sebenarnya agak-agak susah. Oke, oke, menarik, menarik. Masing-masing ini punya pengalaman tersendiri nih. Nah, kalau dari Mas Rido, apa nih yang tantangan terberat nih? Tantangan terberatnya adalah karena ini proyek kan saya kerjain literally sendiri, pegang kamera sendiri, ngatur lighting sendiri, tapi ambil anak-anak pada membantu kayak gue bantu darain, tolong bantu lighting taruh sini yang lagi nggak masuk, terus kayak bantuin tata berubah, tolong bantuin kalian. Jadi kayak tantangan terbesar adalah kerjain semuanya, literally semuanya sendiri. Sebenarnya kalau untuk kamera bisa aja sih manggil orang, tapi nggak tahu kenapa kepikiran tiba-tiba pengen nyoba aja gitu ya, coba multi gara-gara ngeliat apa stand up specialnya Bobenham tuh yang Insight, dia ngerjain semua sendiri, edit apa semua sendiri, jadi kayak kalau dia bisa coba deh dicoba aja gitu. Dan ternyata itu justru malah jadi tantangan terbesarnya sepanjang ini, karena emang harus mikirin semuanya, dari acting, dari editing, collectingnya mau harus kayak gimana, artnya gimana, backgroundnya gimana, kalau ntar diedit bakal kayak gimana, cara mereka mengucapkan kayak gimana. Jadi semuanya benar-benar harus dipikirin banget, yang itu yang benar-benar jadi beban pikiran dalam panjang per hari. Itu kita tantangan panjang. Tapi hasilnya lebih personal dong ya. Nah, arti karena lebih kan personal dan lebih sesuai dengan idealisme. Dan secara shot juga, karena saya tahu apa yang saya mau, jadi saya langsung berasa puas aja gitu dengan shot-shot yang saya pilih, yang saya mau, yang saya pakai. Itu sih enaknya itu tuh kalau nge-DOP-in sendiri gitu. Itu sih Jadi rasa lelah dan tantangan itu worth it dong. worth it banget. Kalau misalnya bikin lagi kayak gitu, mau aja sih. Mungkin 120 menit atau 180 menit sendiri gitu ya. Waduh, jangan dong. Kalau itu panjang banget itu. Oke. Ini menarik. Ini udah ada ancang-ancangan belum melirik ke istilahnya apakah ke OTT lagi kayak yang kemarin kan serial-serialnya kan, atau ke OTT atau istilahnya ke YouTube atau ke layar independen, atau mungkin nyari istilahnya dana untuk ke bioskop atau gimana? Sejauh ini mungkin berencana mau pasti ada muter offline ya, karena udah lagi ngatur soundnya juga supaya enak di speaker. Tapi mungkin nggak akan ke bioskop ya, karena bioskop juga berat. Mungkin kita bakal kayak muter ke beberapa kampus di Batam, kan ada beberapa kampus banyak. Mungkin kita pengen muterin ke bantuan anak-anak UKM film di sana, ngebantuin sebelum rilis. Terus kalau untuk perilisannya jelas kita bakal ke OTT, nggak akan ke bioskop, karena ya itu permintaannya kalau ke bioskop komersial berat banget. Kalau independen mungkin bakal dipikirin lagi sih, karena kita kan belum tahu untuk persyaratan. Mungkin ke forum-forum ataupun mungkin ke festival-festival. Ada rencana ikutin ke festival segala gak? Betul. Itu juga termasuk. Paling sama bioskop alternatif sih kayak Kinosaurus. Mungkin kalau mau. Kinosaurus, Kineforum bisa banget kalau itu mereka. Paling itu sih yang ada sekarang. Ada ancang-ancang bulan nggak? Apa? Ancang-ancang bulan. Apakah ini ini cocok nih buat Valentine? Valentine. Aduh, enggak sih kayaknya ya. Enggak. Belum ada ancang-ancang bulan ya. Oke. Bukan, belum.
Oke, oke, oke. Enggak. Oke, oke. Ini menarik, menarik, menarik nih. Nah, ini sebelum kita tutup nih. Kira-kira nih dari kaliannya ada istilahnya kata-kata apa nih untuk film ini kepada para sobat BB69. Nah, dari Mas Agung dulu deh. Kalau dari saya pribadi, semoga nanti penonton yang nonton suka, terhibur, dan ya bisalah membawa membawa ke dalam perasaannya sendiri bagaimana kita sama-sama syuting dari awal sampai akhir. Jadi semoga penonton itu senang dan Oh, terbayar dengan hasil reaksi dari penonton yang wah, keren sih gitu. Gitu Mas. oke, oke. Menarik, menarik. Nah, kalau dari Mas Krisna, ada kata-kata apa untuk para sobat BB69? Oke, kalau dari saya, menurut saya nih filmnya bakal sangat mind blowing sekali ya, karena orang bakal berpikirnya adalah film romance, tapi ada makna-makna tersembunyi di dalamnya. Nah, harapan saya untuk semuanya, kalian bakal merasakan sensasi lain tuh saat nonton film ini, dan semoga kalian semua bisa menikmati film ini nantinya. Tapi harapannya jangan sampai terbawa ke dunia lain aja gitu. Ya, ya ampun. Oke, 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 oke. Aduh. Oke, Mas Gilang gimana Mas Gilang? Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan selain nanya alamat saya? Ya. Mau Mas, boleh dikirim alamatnya? Mungkin mau dikirimin itu ya tiket ke Batam lumayan lah. Oke. Oke, first of all saya mau ini dulu deh tribut ke Pak Rido. Saya bilang makasih karena melibatkan saya dalam project ini. Sama teman-teman semua juga yang lain, saya juga ucapin terima kasih atas kerjasamanya selama di ini. Kalian tahu lah apa yang saya lakukan selama syuting itu semua acting. Bukan ada niatan balas dendam apa segala macam, enggak. Saya enggak punya perasaan seperti itu. Tapi saya Saya berangkat berharap film ini tuh jangan dong. Bapak di mana, Pak? Oke. Jadi saya harap film ini tuh bisa ini ya ditonton minimal 100.000 viewers lah. Karena apa ya? Film ini tuh bisa dibilang mind blown sih. Karena kan kita nggak bicara soal romance aja kayak yang Krisna bilang tadi. Ada part-part lain yang sebenarnya bisa dibilang agak plot twist di film ini yang mungkin nggak orang expect gitu loh. Kenapa ada kehadiran seorang pembunuh di sebuah film romance gitu kan? Dan saya juga mau kasih tahu ke semua calon penonton kita nanti. Jangan pernah menirukan apa yang saya lakukan di film. Udah itu aja. Jangan sampai menirukan apa yang saya lakukan di film. Itulah jadi saya. Iya. Oke, oke, seru banget nih. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Beridonya nggak usah kita tanya ya. Nggak perlu. Udah biasa, udah gue. Biasa. Ngambek dia, ngambek. Nggak apa-apa. Jangan ngambek gitu lah Mas Rido. Oke, Mas Rido, gimana Mas Rido? Kalau untuk harapan sih sebenarnya lumayan banyak ya. Pertama adalah berharap sih kita itu sebagai filmmaker dari Batam bisa mulai kebuka jalannya aja sih, kebuka jalannya untuk ke ranah perfilman yang lebih besar. Kayak Makassar kan sekarang satu-satunya kota daerah yang udah merambah sampai ke nasional, dan ceritanya juga udah beragam. Sementara di Batam udah ada beberapa filmmaker, tapi ya ceritanya secara cerita masih monoton banget. Jadi harapannya dengan ada film ini tuh filmmaker lain juga jadi sadar kita tuh bisa dengan kondisi kota Batam yang kita tahu kayak gitu, itu kita bisa nyerita berbagai cerita lain yang nggak monoton, yang nggak sinetron, yang nggak aneh, yang bisa dibilang yang aneh gitu. Pokoknya cerita-cerita yang aneh itu bisa diaplikasikan, divisualkan di Batam. Tinggal kitanya aja bisa ngelihat dari mata kita ini, bisa nggak dijadikan sesuatu yang fantasi kayak film ini. Terus yang kedua adalah para penonton sih sebenarnya saya berharap kalian lebih kreatif ya ketika menonton filmnya, karena apa yang akan disampaikan di sini emang berasa ambigu banget. Saya sepanjang nulis naskahnya juga berasa banyak hal yang ambigu yang bakal dipertanyakan sama penonton, dan berharap sih penonton suka dan bakal terasa lebih kreatif aja dan
lebih apa ya, aware soal cinta gitu. Ya, karena emang film ini kan lumayan ngomong soal cinta, dan sepanjang film kita bakal bertanya soal itu, soal melupakan, soal apa segalanya. Semoga bisa dapat sesuatu. Itu sih kalau harapan banyak. Oke. Saya sampai tertegun baru kali ini mendengar Mas Rido istilahnya serius gitu. Kayaknya terbawa Iya. dengan suasana hujan. Biasanya julid mulai film Iya. orang. Sampai dikomenin sama sutradara. Aduh. Oke. Nih, thank you banget nih Mas Rido, Mas Agung, Mas Krisna, dan Mas Gilang nih. Semoga nih kita nih udah gak sabar nih untuk melihat hasil daripada kerja keras kalian nih, daripada istilahnya upaya kalian, semua apa istilahnya peluh-peluh yang sudah kalian keluarkan. Ada yang udah ketonjok, ada yang udah dorong mobil segala macam, ada yang udah makan yang gosong-gosong. Oh, itu lagi. Oke. Ini terima kasih banget nih. Semoga nih film Sampai Jumpa di Pertemuan Akhir ini kita bisa tonton secepatnya, dan nanti kita tunggu kabar aja. Oke, untuk para sobat. Untuk tanggal sebenarnya pengen ngumumin sih, tapi nggak apa-apa diumumin sekarang aja kali ya. Yang lain-lain juga pada belum tahu sih. Itu kan kalau di posternya ya kita lihat Februari. Sebenarnya itu bakal rilis 20 Februari pas saya ulang tahun. 20 Februari. Oke, jadi kado terindah ya. Iya, betul. Di akhir himbauan. 20 Februari akan dirilis, tapi nanti rilisnya itu kita nggak tahu nih pada di YouTube ataukah melalui virtual conference ya. Waduh, kayak film. Ya harus dong, nggak apa-apa dong seperti itu. Siapa tahu jadi moderator saya. Loh, jadi moderator lagi. Udah langsung di endorse. Mulai nih. Oke. Thank you banget nih untuk para sobat W69. Ingat tuh tanggal 20 Februari 2021 ya. Itu 2000. Oh my god, it's already 22. Oke, move on. Oke. Saya ralat diomelin sama saudaranya 20 Februari 2022. Sampai jumpa di Pertemuan Akhir judulnya. Oke. Nah, untuk para sobat W69, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, tentunya dengan topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you.